Ya gulamu, wahai anakku, ijhad antamuta, bekerja keraslah, berjuanglah dengan sekuat tenagamu, antamuta hahuna, untuk mati di sini. Ya, berjuanglah dengan sungguh-sungguh supaya kamu bisa mati di sini. Kira-kira kelengeran kayaknya saya kelenger ya. Hahuna baina yadail haqqi azza wa jalla, di sini di depan Tuhanmu. Matilah di depan Tuhanmu. Ya anak-anak, ijhad antamuta nafsuka qabla khuruji ruhika min badanika, berusahalah yang kuat bagaimana supaya nafsumu mati sebelum rohmu keluar dari badanmu. Ya, sebelum rohmu keluar dari badanmu, usahakan bagaimana caranya supaya nafsumu mati. Mautuha bisabar, mematikan nafsu itu adalah dengan kesabaran. Dipatenannya karo kesabaran. Wal mukhalafah, dan dilawan terus. Nafsu itu dalam peribahasa dipayati ngerogo ampela. Nafsu itu dipayati ngerogo, jadi jangan pernah dikasih, lawan terus. Kalau perlu disentaki nggak gina. Umbangan pisuana sawarge, enggak. Minta ini enggak gitu. Fa'an qaribin, tidak akan lama lagi, tuhmadu aqibatu dzalika, nanti hasilnya akan tersanjung. Ya, kalau sudah nafsumu bisa kau kendalikan, nyaman ini, hidup ini nyaman banget kok. Begini, kadang-kadang orang itu sudah tersentuh psikomotoriknya, betul, sudah sadar diri bahwa saya ini salah, ngaji main-main terdatang terenggak, sekolah terberangkat terenggak, sadar. Hidup susah sudah dihadapi pernah enggak enaknya. Ingin memperbaiki diri, ingin hidup jujur, ingin hidup baik, ingin berusaha dengan normal lagi. Ya kan begitu? Sudah. Tapi ketika melangkah berat banget ini. Kenapa? Karena nafsumu dan dirimu ini kita ibaratkan seperti kuda. Kamu ada di atas kuda. Kamu ini penunggang kuda. Nafsu ini kamu tunggangi. Tetapi karena nafsu ini tidak pernah dididik, tidak pernah dilatih, maka pelana yang kau pegang tidak akan ada artinya. Ditepak kanan, belok kanan, tepak kiri, belok kiri, tepak bokong, jempalik.
Karena kudanya ini lapar, dia pengen nyari rumput. Kamunya pengen ke kertas maya, nggak bakal nyampe, dia akan cari rumput. Siapa yang kalah? Penunggangnya yang kalah. Paham ini kamu? Jadi nafsu itu harus dilatih terus. Kalau perlu dilatih, cara gimana? Kaki depan, kaki belakang diikat pakai tambang supaya dia tidak bisa lari. Dilatih langkah pelan-pelan, diajak berjalan sehingga dia membiasakan jalan pelan-pelan. Sehingga dia akan mau lompat nggak bisa. Paham nggak? Nah kalau sudah supaya dia jangan kabur, diikat di tiang. Begitu sudah bertahun-tahun kuda itu diikat dan dia berkali meronta tetap nggak bisa lepas sampai kesakitan lehernya, akhirnya lama-lama dia menyerah. Percaya nggak? Tiang ini nih betonan, nggak mungkin kan? Tetapi sudah bertahun-tahun biasa begitu, satu ketika kuda ini diikatkan ke tongkat yang asal nancep aja, dia akan berontak kok, karena dia yakin tongkat ini juga tidak akan bisa kebedol. Paham lihatnya? Dia tidak akan lari, dia nunggu di tongkat itu, padahal dia jadi tancap aja kok di sana. Kalau dia babit kan bisa lepas kan? Kenapa tidak? Karena dia meyakini bahwa aku tidak mungkin akan bisa membedol tali ini. Ya, seperti itu. Nah, disitulah kita latih untuk berjalan pelan, untuk ditunggangi, untuk segala macam. Dikasih itu kalau tarik kanan, belok kanan, belok kiri, kan begitu. Kalau perlu dikepang ininya, matanya kan dikasih apa namanya tuh? Kepang apa namanya? Kacamata kuda namanya. Kan seperti itu. Nah, kalau kuda itu sudah tunduk, nah baru engkau bisa mengendalikan kuda itu. Tergantung kamu mau ke mana, ke pasar. Kuda akan ikut ke pasar. Mau ke sawah, kuda ikut kamu ke pasar, nurut sama kamu. Tapi ketika kuda itu bina, belum terlatih, ya masing-masing. Nah itulah selama ini kamu tidak pernah melatih nafsumu. Makanya sampai sekarang kamu susah. Dan ini perlu latihan. Iya. Latihannya panjang, tapi ya bisa dilakukan gitu. Sampai termasuk ke hutan-hutan dan sebagainya dalam pelatihan seperti itu. Nah, ketika kita melatih menukarkan semacam itu, kalau kamu mah mungkin hanya percaya hanya belum saatnya, ada yang mengatakan itu sesat. Betapa itu ketemu sama siapa Tuhan? Paling gandaruwo. Memangnya Tuhan di hutan? Ya, sama itu saya tidak bisa membantah, ya biarin aja. Urusannya apa yang gue pikirin? Jadi dia menganggap seperti semudah itulah mencari benar itu. Karena ukuran benar yang penting asal sholat 5 waktu udah benar kan gitu. Ya udah. Standarnya itu kan. Ya memang iya, saya juga menilai akhlak anak-anak muda zaman sekarang ini juga sama sebetulnya mah, standarnya saya turunkan. Saya tidak menuntut anak-anak muda puasa Senin Kamis berzikir lama-lama, kan begitu? Enggak. Saya turunkan standarnya, ukuran sekarang anak yang untuk anak sekarang padu asal sholat 5 waktu tidak tinggal saja sudah hebat. Sama saya juga kalau itu mah iya. Tapi jangan mengukur dirimu seperti itu. Gitu dong. Sebab sampai sekarang banyak orang yang sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin kok. Iya, yang mondar mandir di
apa tuh di Sukra tuh apa namanya? Cilandak. Tanggul Cilandak kah? Pada sembahyang kalau buang emang. Yang di Patok Besi sama. Nah makanya kan dalam kesempatan peringatan Isra Mi'raj ini kan yang sering saya munculkan temanya itu Allah berjanji bahwa sholat itu mencegah kejahatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Nyatanya banyak orang yang sholatnya rajin, korupsinya juga rajin juga. Betul nggak? Ke hotel Alexisnya rajin juga. Ke Kalijodonya rajin juga. Jadi melihat gejala semacam ini, apakah sholat sudah tidak efektif lagi, ataukah karena kualitas sholat kitanya yang rendah? Sholatnya yang tidak berkualitas atau memang sholatnya tidak efektif lagi? Ya iya, itu yang jadi persoalan. Jadi daripada saya mengatakan sholat sudah tidak efektif lagi, ya yang pasti kita akan mengatakan ya karena jangan-jangan sholat kita sudah tidak berkualitas lagi. Ngaku boleh? Ya, sekarang corona dianjurkan cuci tangan yang sering, betul nggak? Sebelum corona kita sehari 5 kali cuci tangan kok. Gimana dalam profesor? Ya iya. Sebelum para dokter menganjurkan cuci hidung yang sering tiap hari supaya jangan kemasukan virus tuberkulosis. Dari dulu juga kita istinsak sehari 5 kali kok. Tapi ternyata kan kamu tidak istinsak, kan enggak. Istinsak itu air dimasukkan lalu diseng-sengkan sekerasnya supaya korongnya pada keluar. Ternyata kan tidak. Tuh. Bareng ngitung siji, loro, telu. Wis ngaku piye kok. Ya. Ya kalau kita tidak mengamati diri kita sendiri, kita nggak sadar kok. Makanya introspeksi itu perlu untuk meningkatkan kualitas kita. Introspeksi, dari introspeksi kita menemukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah itulah kita perbaiki, baru kualitas meningkat. Tetapi introspeksi itu juga ada keberatannya, yaitu tidak jujur. Sudah saya kasih tahu nih, baca Fatihah itu yang ada barokahnya begini bacanya, jangan dipotong-potong. Ya tetap aja nggak berubah aja. Pokoknya ya wis. Dari gurunya saya begitu, ya udah silakan. Argumentasinya, alasannya, dalilnya lengkap saya berikan. Bahwa alhamdulillahirabbil alamin, jangan mandek karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifatnya lafzul jalalah, sifat mausuf tidak boleh dipotong dong. Alasannya apa sifat mausuf? Kalau tidak mananya berubah, kan gitu. Kalau dipotong boleh tapi istinaf. Jadi Ar-Rahmanu gitu. Jangan Ar-Rahmani. Enggak ada jumlah istinafiyah majrur nih. Jadi gimana? Ar-Rahmanu sebagai khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa Ar-Rahmanu wal jumlatu minal mubtadi wal khabari fi mahalli jarrin sifatun lil lafzil jalalah, kan gitu Bang. Kalau bacanya melanggar titik koma, maka maknanya kalang kabut semuanya itu. Kepada Bapak Bupati yang saya hormati bersama,
surat ini saya sampaikan, enak boleh, kepada Bapak Bupati yang terhormat, bersama surat ini kan gitu. Ini yang Bupati yang saya hormati bersama, ya sejujurnya kita. Akhirnya Pak Didi makan tikus. Dipaham-paham, tapi ngotot ya udah kan. Alasannya beli kentut jam pekane ya wis. Maka ya namanya wangkot gitu tuh namanya. Wangkot tuh apa ya? Wangkot tuh gimana, dableg lah. Ya udah nggak masalah.